Kalau kami selalu memiliki satu kesempatan untuk kami bisa mengecap hadirat-Mu. Untuk kami bisa selalu mengecap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Setiap hari, setiap minggu Tuhan. Kami selalu dilayakkan oleh karena kasih karunia untuk kami ada berdiri di hadapan tahta-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kalau kami bisa menyembah Engkau, berkumpul bersama-sama mendengar firman. Terima kasih Tuhan untuk kalau kami bisa berfellowship selalu Tuhan. Roh Kudus teruslah bekerja atas setiap kami. Dan hari ini kami berdoa, berbicara bagi kami Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu, urapilah lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Agar setiap perkataan yang keluar hanya berasal daripada Allah saja, dan setiap kami gereja ini Tuhan dibangun di atas dasar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sama-sama siap mendengar firman Allah, mari kita katakan amin. Saya persilakan Bapak Saudara duduk. Terima kasih untuk tim musik. Selamat pagi semuanya, penuh semangat. Walaupun udaranya dingin, tetapi pujian penyembahnya tetap panas. Panas membara. Hari ini saya akan membagikan satu khotbah dengan judul Cek Toko Sebelah. Tetangga sebelah. Bukan film, tapi ini khotbah. Selama 1 bulan kemarin kita sudah sama-sama belajar mengenai visi misi kita dan juga value kita, yaitu etik, ada excellence, ada teachable, ada honor, lalu ada integrity dan juga ada caring. Hari ini bulan ini kita akan sama kembali juga kepada tema tahunan kita, yaitu Be the Light. Bagaimana kita menjadi terang bagi dunia ini. Tentu tidak lepas bahwa dalam setiap khotbahnya pun akan ada nanti core value dari jemaat ini dan visi misi kita. Saya akan mulai khotbah ini dari satu firman Tuhan di Matius 5 ayat 43 sampai 48. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara semua, dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menangkap firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati paling dalam. Kamu telah mendengar firman, kata Yesus, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripadamu perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Perkataan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di atas bukit, yang kita kenal dengan khotbah di atas bukit. Tapi kalau kita baca ayat sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus naik ke atas bukit, Tuhan Yesus melakukan banyak hal di depan banyak orang. Lalu banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang berasal dari Yerusalem. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, orang-orang berasal dari Yudea, Galilea, Dekapolis, dan orang yang berada dari seberang sungai Yordan. Jadi pada waktu Yesus berbicara khotbah di atas bukit, dia berbicara kepada banyak orang. Dan orang-orang dari wilayah-wilayah inilah yang ada di depan Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi pada waktu Yesus berbicara, orang yang mendengarkan Tuhan Yesus itu bukan cuma orang-orang Yahudi, tapi ada juga orang-orang yang non-Yahudi yang dari seberang sana. Dan pada waktu itu Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini kata Yesus kepada orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi punya konsep yang perlu dikasih adalah sesamamu manusia, tapi bencilah musuhmu. Ini kayak zaman nanti saya akan tunjukkan orang-orang pada zaman perjanjian lama. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu dan juga kasihilah musuhmu. Nah, di dalam bahasa Inggris dituliskan, you have heard that it was said, you shall love your neighbor.
Jadi Yesus berkata, kasihilah tetanggamu. Bukan sesamamu tapi tetanggamu. Itulah sebabnya judul khotbahnya hari ini, cek tetangga sebelah. Siapa sebenarnya tetangga kita? Kita buka lalu kita buka juga di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kata yang sama yang dituliskan pada waktu Yesus berkata kasihilah sesamamu manusia, juga kata yang sama yang digunakan di ayat sebelumnya yaitu neighbor, tetangga. Jadi kita orang percaya perlu tahu siapakah tetangga kita sebelah itu. Nah, untuk kita bisa mengetahui siapakah sesama kita atau siapakah tetangga kita sebenarnya, saya ingin mengajak saudara membuka di Imamat 19 ayat 9 dan ayat yang 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, ini perkataan firman Tuhan kepada bangsa Israel di zaman perjanjian lama. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kamu sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kamu pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, jangan kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu haruslah kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi firman Tuhan menjelaskan kepada bangsa Israel pada waktu mereka memiliki satu usaha atau pekerjaan, terutama dalam ladang, dalam kebun anggur. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, kalau kamu menuai, janganlah dituainya sampai pinggir. Sampai batas akhir. Tapi batas-batas pinggir itu biarkanlah tersisa. Bahkan apa yang sudah engkau tuai dan engkau bawa dan ada yang jatuh, jangan diambil kembali. Biarkan itu jatuh. Kebun anggur yang dituai, yang dipanen, anggur-anggur yang berjatuhan gak perlu diambil kembali. Tapi biarkanlah itu menjadi sisa bagi orang-orang yang miskin dan bagi orang-orang asing. Orang-orang asing yang dituliskan di sini kalau ketika kita berbicara ada orang asing, maka ada orang yang tidak asing. Dan orang yang tidak asing inilah orang-orang sebangsa, orang-orang Israel. Tetapi orang-orang asing ini adalah orang-orang yang bukan orang Israel, tapi mereka datang ke wilayah Israel, entah apa tujuannya dalam perjalanan mereka, sehingga mereka perlu menghormati orang-orang asing yang datang. Bukan orang asing, tapi orang pendatang yang datang melewati bangsa Israel dan mereka hendak menginap, nah mereka harus dihormatin. Kalau saudara ingat cerita tentang Lot dan istrinya, sebelum mereka lari, mereka kedatangan dua orang kalau nggak salah. Dua orang yang mereka sedang datang yang adalah malaikat Tuhan. Dan waktu orang-orang tersebut datang nggak cari tempat penginapan dan mereka nggak dapat tempat penginapan. Nah orang Israel ini memiliki satu kewajiban kalau boleh dibilang. Kalau ada pendatang yang nggak punya rumah dan tinggal di alun-alun kota. Nah orang Israel ini harus membuka pintunya. Ayo datang masuk. Tinggal di rumah saya, makan di rumah saya. Nah inilah sikap attitude cara orang Israel menyambut orang-orang asing. Nah kepada orang-orang demikianlah Tuhan mengatakan berikanlah itu kepada mereka. Jadi kita tahu bahwa ini adalah satu adat, satu kebudayaan bangsa Israel untuk mereka bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Di dalam bahasa aslinya kata orang miskin itu bukan bicara hanya orang yang tidak punya uang. Tetapi the needy, orang yang memerlukan, bahkan dikatakan adalah orang yang depresi, orang yang sedang membutuhkan putus asa. November ini mudah-mudahan kita sama-sama berdoa bangunan tempat kita beribadah selesai. Sehingga Desember, Natalan kita akan start di tempat yang baru. Nah, di dalam proses ini kami bilang dengan arsiteknya, kami bilang kami mau dibuatkan satu sudut di lounge. Nanti di lantai 2, satu sudut yang disebut dengan mie instant corner.
kami mau isi dengan berbagai macam mie instan. Siapapun orang yang datang, mau dalam perjalanan, mau kuliah, mau bekerja, dan gak sempat makan, bisa datang untuk membuatnya sendiri. Mereka datang, mereka serve sendiri, mereka bikin sendiri, mereka buang sampah sendiri, mereka bersih-bersih sendiri. Cuma satu pesannya, bersih. Siapapun boleh makan, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau sehari 5 kali, is okay. Konsep yang kami mau bangun, budaya yang kami mau bangun adalah di rumah Tuhan selalu ada makanan. Buat semua orang. Bukan hanya untuk orang miskin. Bukan hanya untuk orang yang gak punya uang. Tapi orang yang need, orang yang depresi, orang yang membutuhkan. Membutuhkan bukan berarti orang gak punya uang. Kita lagi jalan, tiba-tiba kita hari ini memang membutuhkan, saya cepat, saya harus ngakal daripada saya harus pergi jauh lagi, kemana lagi, saya perlu sekarang. It's okay, datang. Orang yang membutuhkan. Gak selalu harus orang yang punya uang, orang yang lagi pusing, lagi stres, lagi putus asa, lagi santai, udah. Ada tempat di mana saya bisa menikmati wanginya kuah mie instan. Pesan saya cuma satu, bersih. Kami akan melakukan budgeting dari setiap persepuluhan dan persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kami akan budgeting dan kami akan alokasikan untuk hal ini. Untuk lounge, untuk semua yang ada di lounge. Karena inilah yang kami tahu bahwa ini yang Tuhan inginkan. Bahwa hidup kita bukan hanya untuk kita. Tapi bagaimana kita memberikan apa yang kita punya bagi orang-orang yang membutuhkan. Imamat 19 ayat yang 15 sampai ayat yang ke-16. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu, janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Sekali lagi dikatakan ini adalah neighbor, tetangga kita. Dan dikatakan tadi disebutkan adalah orang-orang sebangsamu. Jadi firman Tuhan menjelaskan bahwa orang-orang, jadi kenapa Yesus mengatakan kasihlah sesama manusia dan kasihlah musuhmu? Karena orang Israel punya konsep dari zaman nenek moyang mereka bahwa orang-orang yang harus mereka kasihi adalah orang-orang Israel. Hanya orang-orang Israel, itulah yang disebut dengan sesama, itulah yang disebut dengan tetangga. Tetapi orang-orang yang bukan orang Israel, itu musuh. Dalam konteksnya mereka. Lalu, Imamat 19 ayat 17-18. Janganlah kau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Sekali lagi di Imamat dituliskan mengenai tetangga orang Israel itu siapa. Lalu apa yang ingin Yesus sampaikan? Mari kita buka di Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu, yaitu orang Farisi, berkata pada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jadi pada waktu terjadi percakapan antara di Lukas ini antara Yesus dengan ahli Taurat bilang, "Lalu siapa yang kau maksud dengan sesama manusia?" Jadi tetanggamu itu siapa? Apa yang kau maksudkan dengan tetangga saya ini siapa? Karena dia ingin mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh nenek moyang mereka adalah orang-orang sebangsanya saja. Nah, kalau saudara baca di ayat ini selanjutnya, di bawahnya, ini adalah berbicara atau satu cerita yang mengenai menceritakan mengenai Yesus mengatakan perumpamaan orang Samaria. Jadi pada waktu itu
ada satu orang yang sedang dalam perjalanan dari kota Yerusalem menuju Yeriko. Dan pada waktu dalam perjalanan, orang tersebut tidak disebutkan siapa orangnya. Orang tersebut dirampok, diambil semua harta bendanya, dan bukan cuma dirampok, tapi dipukulin. Dan setelah dipukulin habis babak belur, ditinggalin tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Lalu pada waktu orang itu tergeletak, datanglah seorang imam, orang Israel, orang Yahudi. Dan waktu orang imam itu lewat jalan itu, melihat ada orang tergeletak, dia lewat dari seberangnya. Dia cuma lewat, ya udah. Buat orang Israel, ini bukan orang sebangsa saya. Ini bukan neighbornya saya, ini bukan tetangga saya. Dia jalan. Lalu setelah imam lewat, muncul orang Lewi, lewat juga. Orang yang biasanya ada di bait Allah, orang yang ada hari ini di tengah-tengah kita, bisa jadi gambaran pada zaman itu. Dia lihat orang yang sakit tergeletak tidak berdaya, dia pun menyingkir. Dia tinggalkan diam begitu saja. Tetapi yang ketiga kalinya, muncullah satu orang yang disebut dengan orang Samaria. Siapa orang Samaria ini? Orang Samaria ini kalau kita katakan, kalau saudara ingat cerita bahwa kerajaan Israel terpecah belah menjadi dua, ada kerajaan Israel Utara dan ada kerajaan Israel Selatan. Nah yang selatan ini disebut dengan kerajaan Yehuda. Dan kerajaan Israel Utara ini disebut dengan kerajaan Israel. Nah yang Israel ini pada akhirnya bercampur dengan banyak sekali etnik suku daerah tersebut. Sehingga akhirnya melahirkan orang-orang yang kalau orang Yahudi bilang, orang-orang Samaria atau orang-orang kerajaan Israel Utara itu bukan lagi orang Israel murni. Mereka udah bercampur. Dia bukan bangsanya kami. Itulah sebabnya kenapa orang Yahudi sama orang Samaria itu selalu ribut. Orang Yahudi nggak menganggap penting orang Samaria. Karena mereka bukan orang yang murni. Seperti kami adalah orang yang murni. Tapi Yesus menceritakan orang Samaria ini lewat. Dan ketika dia melihat orang yang tergeletak, inilah yang dilakukannya. Lukas 10 ayat 33 sampai 35. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiram dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ada orang imam yang lewat begitu saja, ada seorang Lewi yang lewat juga begitu saja, tapi ada satu orang Samaria yang dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan dia mengobatinya, merawatnya, bahkan membawanya untuk ada dalam penginapan. Slide selanjutnya. Kata to love, kata mengasihi, di dalam bahasa aslinya juga disebutkan in a social or moral sense. Mengasihi dalam kondisi atau dalam keadaan sosial dan dalam keadaan moral sense. Maksudnya begini, saudara. Seringkali ketika kita berhadapan dengan orang lain, apa yang muncul di dalam benak pikiran kita? Sama seperti orang-orang Yahudi, sama seperti seorang imam, sama seperti seorang Lewi. Orang ini bukan orang sebangsa saya. Orang ini tidak murni sama seperti saya. Orang ini tidak original sama seperti saya. Saya orang benar, dia bukan orang benar. Saya orang kudus, dia bukan orang kudus. Moral sense-nya udah mulai berbicara. Bahkan orang-orang yang demikian, orang-orang sudah menghakimi orang lain di dalam pemikirannya sendiri. Jadi apa yang Tuhan Yesus ingin tunjukkan, bahwa siapakah sebenarnya, atau seperti apakah kita mengasihi orang-orang. Kita mengasihi orang bukan cuma dengan apa yang kita lakukan. Bukan start dari, tapi mulai dari apa yang kita mulai pikirkan mengenai siapa orang tersebut. Orang itu bukan berbicara. Pada waktu kita berhadapan dengan orang, tidaklah baik untuk kita berpikir bahwa orang ini layak apa tidak layak. Orang ini baik apa tidak baik, orang ini jahat atau tidak jahat, orang ini benar apa tidak benar, orang ini Kristen apa bukan Kristen. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa moral sense-nya, setiap kita, cara kita berpikir, cara kita memandang ketika kita mengasihi orang perlu berubah.
Kenapa? Karena Yesus ingin mengajarkan lebih lanjut bahwa tetanggamu manusia, sesama manusia, itu bukan cuma orang-orang Israel, tapi orang non-Israel di luar sana. Tetangga kita, sesama kita bukan cuma orang-orang Kristen, tapi orang-orang yang belum mengenal Tuhan di luar sana, yang belum pernah mengecap kebaikan Tuhan di sana. Orang-orang sesamamu, tetanggamu manusia, sesama manusia adalah orang-orang yang bukan cuma di gereja ini, tapi orang-orang yang ada di luar sana. Itulah sebabnya ketika nanti saudara punya teman, punya sahabat, mau makan, mau datang ke lounge, mau ngasih makan, mau bikin mie instan buat mereka, go ahead. Berikan buat mereka. Karena apa yang kita punya, apa yang Tuhan ajarkan buat kita, apa yang kita miliki bukan hanya untuk kita orang percaya. Tapi kita juga punya manage, kita bisa memanage untuk kita juga bisa memberkati orang yang gak percaya. Jadi siapakah tetangga kita yang pertama? Yaitu orang yang percaya dan juga sekaligus orang yang belum percaya. Saya nggak mau bilang orang yang tidak percaya, tapi saya lebih memilih kata orang yang belum percaya. Yang kedua, prinsip apa yang kita bisa dapatkan? Prinsip yang pertama tadi bahwa tetangga kita adalah orang yang percaya dan orang yang belum percaya. Prinsip kedua yang saya bagikan adalah, slide berikutnya. Oke. Saudara perhatikan cerita ini. Saya kasih gambar warna-warna putih. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Prinsip kedua di dalam kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita adalah, pertama yang perlu kita miliki sebagai orang percaya adalah love. Dalam moral sense-nya, dalam pemikiran kita, dan juga di dalam perbuatan-perbuatan kita. Tapi yang menarik adalah ini, saudara. Orang Samaria ini pergi, lalu membalut lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Saya nggak tahu orang Samaria zaman itu udah ada ilmu kedokteran apa belum. Tapi yang pasti kalau hari ini mungkin saya akan nyiramnya pakai alkohol. Karena saya nggak bawa anggur. Saya pakai alkohol 70%. Alkoholnya pun harus 70%. Gak bisa alkohol yang 100%. Alkohol 100% tidak akan membunuh bakteri. Jadi gak perlu pekat-pekat, 70% yang baru akan membunuh bakteri. Dan saya coba cari, walaupun saya gak dapat dari jurnal, cuma cari menurut hipotesa orang-orang aja, kenapa minyak diberikan? Minyak itu diberikan untuk membalur luka, sehingga bakteri itu ada dua, saudara. Ada bakteri yang hidup dengan memakai oksigen, ada bakteri yang hidup tidak perlu oksigen. Nah, dengan adanya minyak, dibalurin minyak itu, sisa-sisa bakteri yang nggak mati oleh anggur, ya di cover sama minyak, diselimuti oleh minyak, nggak bisa napas, mati bakterinya, saudara. Nah, buat saya waktu saya baca ini ilmunya dari mana, gitu tuh. Tapi apapun ilmunya, maupun nggak ada sekolah kedokteran, tapi saya percaya bahwa orang Samaria ini belajar. Dia bukan orang yang sembarangan, dia bukan orang yang cuma hidup sebagai orang Samaria, tapi orang ini adalah orang yang belajar. Dia adalah orang yang tahu bagaimana merawat atau mengobati luka. Dan dia melakukannya. Dan bukan cuma dia merawat lukanya, bukan cuma ia membersihkan lukanya dari bakteri, tapi ia juga merawatnya, dia membalutnya. Lalu setelah ia membalutnya, ia bawa naik ke keledainya, lalu bawa ke satu penginapan, dia merawat di sana. Tetapi yang uniknya lagi adalah, dia nggak punya waktu. Dia harus pergi lagi. Tapi waktu dia pergi, dia bilang sama yang punya penginapan, tolong rawat orang ini. Dan pakai uang ini, belanjakan 2 dinar. Kalau lebih, nanti saya akan kembali dan saya akan ganti uang lebihnya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, untuk kita bisa bersinar di dunia ini, kita nggak cukup hanya punya kasih. Maksud saya gini, itu important, itu paling penting, dasarnya kasih. Tetapi jangan lupa bahwa setiap kita perlu punya pengetahuan, kita perlu punya keterampilan. Kalau tidak, kurang lengkap, saudara. Dan bukan cuma itu, orang percaya juga yang berikutnya adalah dia perlu punya karakter. Orang Samaria bukan orang kenal Tuhan,
Dia bisa bilang, saya kasih uang 2 dinar, tolong bantu rawat. Setelah itu saya akan pergi, dan saya akan balik lagi, dan saya akan ganti. Dan waktu orang Samaria bilang begitu, dia beneran balik enggak? Balik. Artinya apa? Orang ini bukan cuma asal ngomong, tapi orang yang perkataannya dan apa yang dilakukannya sama. Dia adalah orang yang punya integriti dalam hidupnya. Dia enggak sembarang ngomong. Bahkan bukan cuma itu. Ia punya uang. Saya nggak bilang kita harus punya uang, tapi maksud saya begini, kita nggak harus punya semua gini. Yang paling bawah, saudara nggak perlu banyak pusingin, walaupun gitu, kita perlu juga cari, karena untuk melakukan sesuatu juga perlu itu, tapi poinnya gini, yang paling bawah nggak usah saudara pikirin, tetapi ketika saudara ingin melakukan menjadi terang bagi dunia ini, yang saudara harus punya, yang paling penting adalah kasih dan juga karakter. Tapi orang Samaria punya ini. Bahkan saya berpikir bahwa orang Samaria bukan cuma punya uang, tapi dia punya mengelola uang yang baik dan benar. Waktu dia kasih 2 dinar, saya cuma pikir gini, kenapa orang Samaria ini nggak kasih langsung 10 dinar? Selesai, beres kan? Tapi dia kasih 2 dinar. Ini cuma pemikiran sederhana saya, hipotesis saya yang sederhana. Saya pikir, kalau saya jadi dia, saya punya uang 10 dinar, saya cuma masukin saya kasih 2 dinar. Yang dalam kalkulasi saya, penginapan biayanya segini, makan segini, biaya obat, alkohol segini, amoxicillin segini, obat antiinflamasi segini, dan betadine segini, dan sebagainya. Saya mulai hitung. Dan uang 2 dinar ini saya pikir cukup untuk mengobati, sampai dalam perhitungan saya harus pergi untuk melakukan sesuatu. Saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang Samaria, tapi dalam benak saya, kalau dia adalah orang yang berbisnis, orang pengusaha, dia akan pergi dulu, dia akan taruh 2 dinarnya. Seperti apa yang dia hitung untuk kecukupannya. Baru setelah itu, lebihnya dia akan bawa dulu, dia akan lakukan usaha dulu, setelah usahanya selesai, dia akan balik lagi. Dan setiap benefit yang diberikan, bisa diberikan lagi untuk memberkati orang lain. Artinya apa? Orang yang punya bukan cuma hidup apa adanya, tapi orang yang juga tahu bagaimana mengelola finance, keuangan dengan cara yang baik dan benar. Tapi sekali lagi, bukan berarti kelima-limanya harus ada. Kalau ada, puji Tuhan, tapi menurut saya, mengasihi dan karakter itu yang paling penting. Saudara punya pengetahuan, saudara punya keterampilan yang hebat, saudara punya uang yang banyak, saudara nggak punya karakter, selesai. Satu orang pernah berkata bahwa kemampuan, keterampilan, kehebatan kita akan bisa membawa kita sampai puncak. Tetapi untuk orang bisa berada tetap di puncak, diperlukan karakter. Sekali karakter orang hancur, maka kepercayaan sulit untuk diberikan kepada orang tersebut. Dan orang Samaria ini punya karakter yang baik. Slide berikutnya. Inilah value kita, etik, excellence, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Kalau orang Samaria hanya mau menolong orang yang tergeletak di pinggir jalan, memberikan luka, lalu membawa penginapan, bagus nggak? Bagus. Bahkan menurut saya kalau sampai dia cuma berhenti di pinggir jalan, ngobatin lukanya, balut lukanya, kasih uangnya, saya pergi dulu ya, saya masih ada urusan. Sisanya kamu bisa urus sendiri. Baik nggak? Baik. Tapi ingat, baik itu adalah standar minimum untuk setiap kita orang percaya. Standar minimum. Tapi kalau kita mau excellence, ini yang kita perlu lakukan sebagai orang percaya. Ini yang dilakukan oleh orang Samaria. Dia bukan cuma standar minimum baik, tapi dia bawa orangnya. Dia taruh dalam penginapan. Better nggak dibanding tadi ditinggalin pinggir jalan maupun udah diobatin? Better. Better ini lebih dari baik, tapi masih better. Masih satu standar, satu level di atas standar minimum yang kita punya. Tapi yang orang Samaria lakukan, dia excellence. Dia rawat, dia kasih sampai orang itu sembuh, orang itu pulih. Ini yang disebut dengan the best. Ada good, ada better, dan ada the best. Kalau saudara hari ini datang ke gereja, baik nggak? Baik. Tapi saya cuma bilang, itu standar minimum orang Kristen. Kalau saudara mau jadi the better, the best, saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan lebih daripada cuma datang di hari Minggu. Teachable. Orang Samaria ini bukan orang sembarangan seperti saya bilang tadi.
bukan cuma orang yang datang, pergi, bisnis, dan sebagainya. Tapi orang ini adalah orang yang punya knowledge, orang yang punya pengetahuan. Kenapa? Karena hanya dengan knowledge, orang-orang yang memiliki pengetahuan pendidikan, orang-orang tersebut bisa merubah satu situasi dan keadaan. Itulah sebabnya kita sama-sama punya sekolah. Karena kami percaya bahwa melalui pendidikan yang baik, melalui pengetahuan yang baik, orang bisa berubah dan bahkan orang bisa berubah environment, lingkungan, kota, bahkan bangsa ini menjadi jauh lebih baik. Honor, bagaimana orang Samaria ini bisa menghormati orang yang bukan notabene adalah orang yang baik, orang yang dia kenal. Tapi dia bisa melihat orang lain, betapa berharganya orang lain di matanya Tuhan. Dia menghormati orang tersebut, integrity udah jelas. Apa yang dia katakan dan dilakukan sama. Dan yang terakhir, caring. Orang itu bukan cuma kasihan, kasihannya orangnya sakit, kasihannya orangnya tergeletak. Tapi what next? Apa yang mau kita lakukan? Kita jadi orang Kristen bukan cuma sekedar kasihan, tapi do something buat orang lain. Caring, lakukan sesuatu apa yang saudara bisa lakukan. 2 Petrus 1 ayat 5-7 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kepada kasih akan semua orang. Tambahkanlah apa yang saudara bisa tambahkan. Belajarlah sebanyak saudara bisa pelajari. Jangan pernah berhenti bahwa saya sudah selesai di S1. Saya sudah selesai di S2. Saya sudah cukup dengan SMA. Saya sudah cukup dengan S3. Belajar, belajar, dan belajar. Gak perlu harus dalam pendidikan yang formal, tapi saudara bisa belajar dalam banyak cara. Tapi poinnya adalah seorang yang teachable adalah orang yang akan banyak berdampak bagi banyak orang lain. Begitu saudara berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Tapi semakin kita terus belajar, kita akan semakin terus bisa berdampak bagi orang lain. Terakhir, poin ketiga yang terakhir yang saya sampaikan adalah Matius 5 ayat 43-48. Ini kata Yesus kepada orang Farisi. Kepada orang banyak, bukan orang Farisi, orang banyak. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Nah, yang saya ingin tarik adalah poin sempurna. Kata sempurna di dalam bahasa aslinya berbicara mengenai komplit. Utuh, lengkap. Sempurna bukan berarti tanpa cacat, tanpa dosa, tanpa salah. Bukan itu yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Tapi yang dimaksud sempurna adalah komplit, lengkap, sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di sebelumnya Yesus sudah katakan, Bapamu yang di surga, yang sempurna itu adalah Bapa yang memberikan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Yang memberikan berkatnya kepada orang benar dan kepada orang yang tidak benar. Itu Bapa kita di surga. Jadi kalau hari ini kita bertanya, kenapa kok hidup saya masih begini, kok orang yang jahat begitu diberkati Tuhan? Ya emang itu Bapanya kita. Kalau kita mau kenal Tuhan hari ini, ya itu Tuhannya kita. Cuma hari ini kita belum mengenal rencana Tuhan atas kita seperti apa. Tapi atas orang tersebut Tuhan juga berlaku baik. Pernah ada satu orang pernah bilang begini, saya sebel banget sama orang itu. Saya sakit hati, saya benci, saya marah. Kok orang itu gak baik? Kok orang itu gak sopan? Kok orang ini begini-begini? Orang yang mendengar sharingnya cuma bilang begini, ya tapi Tuhan juga sayang sama orang itu. Jelas saudara, Tuhan bukan cuma sayang sama kita, tapi juga Tuhan sayang sama mereka. Artinya bahwa, jadilah sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Samalah seperti beliau, sama seperti Tuhan. Kita gak pandang orang itu baik atau tidak baik, benar atau tidak benar.
Saya pernah ketemu sama satu orang yang saya tahu orang ini punya karunia dalam memberi. Nolongin orang, memberi orang, nolongin orang, memberi orang. Sampai kadang-kadang sampai ada orang-orang di sekitarnya kadang-kadang bingung. Ini orang yang minta tolongnya tuh kelihatan bahwa orang ini memanfaatkan orang tersebut. Saudara nangkep maksudnya ya? Manfaatin lah. Gitu. Tapi orang tersebut masih nolong. Waktu ditanya kenapa? Ya orang ini cuma jawab gini. Kalau saya dipanggil untuk menolong, saya cuma akan tolong. Terlepas orang itu jahat, orang itu baik, orang itu punya motif nggak baik, nggak benar, saya menolong. Itu yang saya dapat dari Tuhan. Selesai. Moral sense-nya. Bagaimana kita mengasihi orang lain. Slide terakhir. Saya selalu suka gambar ini. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, pernikahan, dan lalu akhirnya Tuhan memberikan satu mandat untuk beranak cucu dan berkuasa atas segala ciptaan Tuhan dan menaklukkan dunia. Lalu karena dosa merusak semua rancangan Tuhan, mendistorsi semuanya. Bahkan hari ini manusia hidup hanya untuk dirinya saja, manusia hidup hanya untuk kalangannya saja, hanya untuk orang-orang sekitarnya saja. Karena dosa, kita hanya melihat bahwa itulah sama seperti orang-orang Israel. Orang sebangsa kita adalah orang-orang Israel. Orang sebangsa kita adalah orang-orang yang ada di gereja. Orang sebangsa kita adalah orang-orang Kristen. Kita terdistorsi. Lalu Tuhan baik, Tuhan menebus kita dari setiap dosa kita. Dia memberikan kasih karunia-Nya menebus kita. Dan bukan cuma itu, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan merestorasi. Dan waktu Tuhan merestorasi ini yang saya bagikan. Matius 19 ayat 7-8. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepadanya, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sejak Musa mengizinkan orang Israel menceraikan istrinya karena dosa diizinkan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia mengembalikan itu kepada semulanya di proses penciptaan. Sebenarnya sejak semula tidaklah demikian kata Tuhan. Sama seperti ketika kita berpikir bahwa orang sebangsa kita, orang tetangga kita adalah hanya orang-orang yang ada di sini. Orang tetangga kita adalah hanya orang-orang percaya. Semua itu terjadi distorsi dan Tuhan ingin mengembalikan pada semulanya. Engkau dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Engkau dipanggil untuk menaklukkan dunia. Engkau dipanggil hanya untuk menaklukkan orang percaya. Engkau tidak dipanggil hanya untuk menaklukkan orang Kristen. Engkau tidak hanya dipanggil hanya untuk menaklukkan orang sebangsamu. Tapi semulanya Tuhan panggil untuk dunia. Amin. Sebagai kesimpulan, poin apa yang kita bisa pelajari hari ini? Yang pertama, tetangga kita adalah semua orang, baik orang percaya maupun orang yang belum percaya. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita perlu belajar memiliki sesuatu dalam hidup kita. Kalau saudara tidak punya apa-apa hari ini, gak apa-apa. Tapi milikilah kasih dan milikilah karakter di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah sempurna. Sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang tim musik. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami belajar mengenai siapa Engkau Tuhan. Tapi sekali lagi kami percaya, kami tahu bahwa kami hanya manusia. Tapi juga kami percaya bahwa Roh Tuhan tinggal dalam hati setiap kami dalam hidup kami. Yang akan membuat kami mampu menangkap, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Untuk menjadi terang yang menerangi kegelapan yang ada di tengah dunia ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri.